Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa Partai Golkar saat ini sedang melakukan survei yang kedua, terutama di Jawa Barat, untuk bisa melihat sejauh mana potensi nama-nama yang selama ini muncul dalam ke publik terkait dengan pencalonan baik gubernur, bupati maupun wali kota di Jawa Barat. Ya. Dan saya kira juga termasuk di dalamnya DKI Jakarta juga melakukan hal yang demikian. Banten juga sama, kita sedang pada tahap survei yang kedua. Nah, hanya survei yang kedua ini lebih lebih maju dibandingkan dengan survei yang pertama, karena survei yang kedua ini kita sudah bisa mendeteksi nama-nama yang memiliki potensi untuk maju, termasuk kita pun juga nanti memasangkan figur-figur tersebut dengan nama-nama yang selama ini juga maju sebagai calon kepala daerah, termasuk melakukan komunikasi politik dengan Partai Golkar. Nah, termasuk di Jawa Barat, ya, survei yang kedua ini kita juga kembali melihat sejauh mana konsistensi tren dari elektabilitasnya Pak Ridwan Kamil. Ya. Termasuk Pak Ridwan Kamil akan dipasangkan dengan siapa? Karena kan dari hasil komunikasi politik kami dengan berbagai pihak di Jawa Barat, ya, dan juga tentu di DPP tingkat pusat, ya, ini juga akan dideteksi melalui proses survei. Nah, soal nama-nama yang lain, tentu kalau dia memiliki potensi untuk dipilih, tentu pasti akan muncul di dalam survei tersebut. Tapi soal berapa misalnya elektabilitasnya, presentasenya, tentu kita tidak boleh mendahului hasil survei. Kita bisa lihat dari hasil akhir dari survei tersebut. Tapi kalau dari survei ini memang udah Pak Ridwan Kamil memang sudah lebih positifnya di Jawa Barat berarti Pak, berdasarkan survei internal yang kedua ini. Ya, kalau mengacu kepada hasil survei yang pertama, memang Pak Ridwan Kamil sangat kuat elektabilitasnya. Bahkan 73% warga Jawa Barat menginginkan kembali Pak Emil untuk menjadi gubernur Jawa Barat. Nah, tentu kita harus uji kembali di dalam survei yang kedua, termasuk diantaranya Kang Emil pun juga dipasangkan dengan figur-figur yang dinilai bisa menambah elektabilitasnya Pak Ridwan Kamil. Dan nama-nama baru yang kemarin misalnya muncul dalam baik mereka yang sudah menyatakan diri mau maju maupun yang selama ini juga di media sosial juga menunjukkan keinginannya untuk maju menjadi calon kepala daerah. Termasuk soal Pak Sandi itu, apakah Golkar melihatnya cocok nggak dengan Pak RK dipasangkan? Iya, kita bisa deteksi nanti di dalam survei, ya. Kalau misalnya namanya muncul, ya tentu kita bisa lihat. Pak, tapi kalau misalnya bukan RK yang lawan Anies di Jakarta, siapa dong Pak sosoknya? Ya, kita lihat kan ada nama lain, ada Pak Jaki, ada Pak Erwin Aksa. Kalau dari Gerindra sendiri sudah menyampaikan kira-kira ya